menyatakan bahwa Dr. Tifa sedang atau berupaya untuk melakukan restoratif justice ke Solo gitu ya. Dan isu ini betul-betul tentu saja sangat merugikan saya. Oleh karena itu saya mengundang para jurnalis, media, para YouTuber, podcaster semuanya untuk membantu kami ya dalam menyebarluaskan informasi yang benar tentang segala hal ihwal yang terjadi pada beberapa hari terakhir ini. Dan ada dua hal juga yang sangat penting terkait dengan perkembangan dari mantan rekan seperjuangan saya ya, yang sekarang membuat akronim kami tidak lagi RRT tapi tinggal RT gitu ya, Troy ya, Tifa dan Roy. Ya, Troy ya, Tifa dan Roy. Kalau dengan advokatnya jadi Troya ya, Tifa Roy's Advocate ya. Itu adalah tim penasihat hukum kami berdua ya. Kalau yang saya sendiri, tim pribadi saya adalah TPDT, tim pembela Dr. Tifa. Nah, karena ada beberapa statement-statement dari mantan pejuang tersebut yang sekarang sepertinya juga sudah berubah arahnya menjadi calon termul, maka saya juga perlu sampaikan poin-poin ya, terutama terkait dengan validitas dari buku Jokowi's White Paper ya. Ini yang pada waktu itu kami bertiga sama-sama melakukan penelitian dan kemudian hasil penelitian kami bukukan bersama dalam buku Jokowi's White Paper ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah tentang isu 50 miliar. Itu juga sangat penting untuk kita klarifikasi sehingga semua masyarakat Indonesia tidak termakan oleh berbagai macam isu-isu yang merugikan saya secara pribadi ya. Yang pertama adalah tentang isu restoratif justice ya. Jadi ini memang ada cerita yang sampai dengan hari ini belum saya deklarasi ya kepada masyarakat Indonesia gitu. Dan saya sampaikan ini karena ada beberapa saksi mata, yaitu para penasihat hukum saya sendiri, para PH saya yang juga bersama-sama menjadi saksi atas peristiwa yang terkait dengan RJ tersebut ya. Jadi pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2026, di mana itu adalah hari saya wajib lapor, saya bersama beberapa PH saya termasuk Bang Ramdan Syah itu ada di ruang pemeriksaan Polda untuk kami menanti giliran untuk wajib lapor. Nah, pada waktu kami sedang duduk di lobi ruang pemeriksaan tersebut, ada dua orang ya, kita sebut termul atau bukan? Inisial. Pokoknya termul lah gitu ya. Ada dua orang ya berinisial AA dan FA ya. Itu yang mondar-mandir di ruangan tersebut. Nah, singkat cerita kemudian kami sapa, kalian ngapain kok mondar-mandir seperti itu? Langsung kemudian mereka sampaikan kepada saya, ayolah dok, Dr. Tifa ini yang belum ke Solo untuk RJ, ayolah dok gitu ya, kurang lebih seperti itu. Ayolah dok, mau RJ dong gitu. Ada loh temennya yang sudah tanda tangan untuk RJ gitu. Ingat ya baik-baik teman-teman ya, itu tanggal 29 Januari 2026. Dan dua orang tersebut menyatakan salah satu kawan kami dengan inisial RHS itu sudah tanda tangan untuk RJ ya. Nah, di situ karena waktu itu memang belum ada gelagat ataupun tanda dan gejala ke arah RJ atau masuk angin begitu ya, saya abaikan saja gitu ya. Saya menganggap bahwa peristiwa itu tidak ada. Tapi ternyata tanggal 2 Maret 2026 ya, seseorang yang disebut oleh dua orang ya, AA dan FA itu ternyata betul-betul melakukan RJ ya, tanpa kami berdua ya, baik saya maupun Mas Roy Suryo sama sekali tidak diberikan informasi. Bahkan tidak ada satupun ya dari tim PH kami ya, selain dari ternyata ada tim PH yang membelot begitu ya, dan ternyata itulah yang menjadi tim bagi RHS ini untuk ke Solo dan yang menemaninya. Selanjutnya apa yang terjadi masyarakat Indonesia saya rasa sudah paham ya itu. Jadi itu. Nah, ternyata persoalan RJ itu berlanjut. Jadi tawaran RJ itu tidak hanya kepada saya tapi juga kepada para tersangka yang lain, sisa yang 4 yang lain. Dan khusus untuk saya terjadi lagi ada approach ya, pendekatan yang sangat masif terkait dengan restoratif justice, terkait dengan RJ ya. Jadi oleh koordinator dari PH saya yaitu Pak Abdullah Al-Katiri. Mungkin Pak Al-Katiri bisa memberikan penjelasan ya bagaimana termul ini mendekati kita untuk RJ ya. Silakan ya. Pak. Ya. Ya. Oke, terima kasih. Sebelumnya mungkin ini perlu kita mengklarifikasi kita atau tabayun, ya kan? Kemarin-kemarin pada bulan puasa akhir khususnya kan Dr. Tifa memang tidak tampil ya karena
beliau ini fokus untuk beribadah yang dia katakan. Ya kan, tapi kan isunya kan di mana-mana seolah-olah beliau ini mundur dan sebagainya, akan ARG dan sebagainya. Padahal beliau ini fokus. Faktanya kan hari ini beliau memberikan klarifikasi, memberikan penjelasan. Ya kalau memang itu yang dituduhkan itu benar kan, beliau tidak akan ada di sini saat ini. Itu perlu kami luruskan. Kedua, memang beberapa hari yang lalu saya dihubungi oleh salah satu circle-nya Jokowi, circle ya bisa dikatakan circle satu ya. Bukan termo ya? Circle boleh, ya? boleh lah. Circle, ya kan, saya tidak sebut namanya, tapi itu yang sering di TV dan sebagainya. Ya. Dia telepon ke saya, dia katakan bahwa Pak Alkatiri, besok saya dapat WA dari Dokter Tifa, bahwa besok Dokter Tifa minta ketemu di kafe di sekitar Kemang lah, di Tebet, di sekitar Tebet. Kemudian saya katakan bahwa nomornya berapa yang menghubungi, karena kan saya tahu semua HP Dokter Tifa ini saya tahu nomornya. Hanya dikirimlah nomornya itu, saya cek, bahkan saya cek juga di circle Dokter Tifa ya, sebut nomornya Pak. Boleh. Yang menyebut ya. Ini. Jadi nomor yang katanya itu nomornya saya atau nomor Dokter Tifa ya. Ada foto Dokter Tifa di situ. Dan ada foto profil saya yang jelas palsu, itu nomornya 0812 4603 0140 ya. 0812 4603 0140. Nah, ini sama sekali bukan nomor saya ya. Dan nomor inilah atau orang inilah yang menghubungi circle-nya. Iya, itu tadi ya. Di situ ada komunikasi seolah-olah dari Dokter Tifa. Saya bilang, boleh nggak saya tahu apa Dokter Tifa berbicara apa dan kenapa Anda menghubungi saya? Dia katakan bahwa Dokter Tifa mengatakan besok siang di suatu kafe dekat Tebet. Saya posisi di luar kota ya, di Tebet. Kemudian akan bersama Pak Alkatiri, dia bilang. Jadi Dokter Tifa ini minta ditemani saya, bahkan orang tersebut disuruh menghubungi saya. Katanya, hanya telepon saya itu, besok gimana Pak, jadi nggak begini-gini dan sebagainya. Coba dikirim WA-nya, saya baca WA-nya. Dokter Tifa mohon difasilitasi saya untuk silaturahmi ke Solo, gini. Yang menarik, ya kan? Dan didampingi oleh Pak Alkatiri. Saya agak tertariknya apa? Dokter Tifa ini kan 1 tahun lah komunikasi dengan saya. Beliau ini tahu persis nama saya gitu loh. Alkatiri saya itu pakai K, dia pakai Q. Bahkan ada beberapa nama saya disebut di situ. Ya kalau seandainya satu, oke lah salah type kan. Ini beberapa kali Alkatiri lah atau apalah Q gitu. Nah ini udah nggak beres. Saya nggak bilang kalau itu memang keliru dong saya gitu. Nah, kemudian saya sampaikan ke beliau ya, beliau katakan ya udahlah besok aja kita sampaikan pada wartawan. Gitu, ya. Memang beliau tidak mau bicara saat itu karena sekalian mengklarifikasi yang selama ini memang kita PH-PH di circle Dokter Tifa itu memang kita nggak akan sampaikan Dokter Tifa ini kemana selama ini dan sebagainya karena orang beribadah ini kita nggak mau ganggu. Ada yang etikaf, ada yang ngaji, ada yang begini, ada begitu, ada yang di masjid ya kan. Bahkan rekan kami Fadil itu nggak bisa dihubungi karena dia memang itikaf di masjid waktu itu. Saya telepon nggak diangkat-angkat, itu terjadi. Nah, setelah itu satu ya, 2 hari setelah itu ada telepon lagi. Dari circle yang lain, circle satunya yang lain gitu loh. Dia mengatakan yang tadi inisial AA, yang sekarang bukan AA. FA ya. Oh sekarang FA. Jadi yang tadi AA ya. AA yang kaitan dengan telepon tadi AA. Ya, itu FA juga telepon. FA telepon. Ya, telepon saya angkat. Saya nggak sempat angkat, hanya saya telepon balik karena saya tahu namanya juga emang ada di HP saya. Saya udah kenal sama orang ini udah lama. Ya kan? Saya telepon, Pak, ini gimana nih Dokter Tifa ini, jadi nggak gini. Kenapa kamu hubungi saya? Saya bilang saya seorang lawyer, tugas saya adalah membela klien. Saya nggak ada hubungan dengan ini, dengan itu nggak ada hubungan. I'm professional. Saya memang tugas saya di-hire dalam arti ditunjuk sebagai lawyer untuk membela. Saya nggak urusan justice apa dan sebagainya. Dan selama ini Dokter Tifa berkomunikasi dengan kami nggak pernah sedikit pun ngomong. Apalagi kemarin diisukan Irwasum dan sebagainya. Kenapa tulis Irwasum? Sebenarnya yang kalau saya tarik ke belakang, Irwasum itu yang merintahkan kita Kementerian dan Irwasum itu surat dari Propam. Kita disuruh komunikasi itu. Oke, itu sementara. Jadi intinya begitu, ya kan? Jadi prinsipnya saya tanyakan pada beliau. Nah, itu menurut saya, menurut pendapat saya. Itu mengklarifikasi, mengapa istilahnya, konfirmasi bahwa sebelumnya belum ada isu-isu bahwa Dokter Tifa mau merapatnya, baru pertama kok mau ketemu 2 hari yang lalu. Berarti sebelumnya isu-isu yang katakan Dokter Tifa mau ketemu begini itu semuanya ya jadi terhapus, tidak benar. Mungkin gini Pak, yang peristiwa saya di approach oleh
dua orang itu ya, dua circle itu di tanggal 29 Januari 2026 itu oleh mereka tidak dikabarkan. Jadi ini masih pembicaraan antara kita saja gitu ya. Seperti itu. Tetapi isu yang terakhir itu di blow up sama mereka berkali-kali setiap hari bisa pagi siang sore malam bahwa Dr. Tifa sedang approach untuk restoratif justice meninggalkan Roy Suryo ya. Ini sekali lagi saya klarifikasi bahwa itu tidak betul ya. Iya. Betul. Tapi berapa kali kita di KAI News dan sebagainya kan bertemu dengan mereka, kami juga diberi di approach oleh mereka, udahlah ke Solo aja lah begini. Tidak pernah, kita itu diundang sebenarnya. Kita diundang. Bukannya kita diundang untuk ke Solo. Jadi waktu tanggal 29 bukannya kita berinisiatif, iya, nggak waktu ada. tanggal 29 Januari 2026 itu ayolah dokter ditunggu di Solo. Iya. Ditunggu oleh seseorang. Artinya kita ini yang diundang. Ya, baik. Nah, kemudian saya juga ingin menyampaikan ya bahwa sekali lagi saya Dr. Tifa itu tidak quit ya dari apa yang memang harus saya hadapi ini ya. Saya bertanggung jawab atas hak saya yang sudah saya gunakan untuk menyampaikan pandangan saya dan hak saya sebagai hak sekaligus kewajiban saya, tanggung jawab saya sebagai peneliti untuk menyampaikan kebenaran. Saya tidak pernah quit ya, saya tidak pernah satu kali pun mundur atau keluar satu langkah pun ya terhadap bagaimana kita bersama-sama berjuang untuk menegakkan keadilan, kebenaran bagi negara ini ya. Jadi buktinya adalah bahwa dalam masa di mana saya dinyatakan saya saya bersembunyi atau saya merapat ke Solo atau saya hilang dan sebagainya, ada dua karya yang saya tulis di sini. Bahkan ini adalah Jalan Samurai, ini adalah pemikiran saya, Dr. Tifa. Dan yang kedua adalah Otak Politik Jokowi, yang oleh netizen dinyatakan ini sebagai buku Jokowi White Paper Jilid 2. Artinya di sini adalah bukti bahwa saya tidak mundur satu langkah pun. Bahkan saya terus menyampaikan kebenaran, istiqomah untuk memberikan informasi dan sekaligus berbagi ilmu kepada masyarakat melalui buku-buku ini ya. Dan kemudian berikutnya lagi adalah bahwa ada sebuah yang menurut kabar dan juga disampaikan oleh RHS sendiri bahwa dia punya kewajiban agar bisa memperoleh SP3. Salah satunya adalah menarik buku-bukunya dia. Artinya menarik buku-bukunya dia punya buku sendiri yang berjudul Gibran's Endgame ya, Gibran Endgame, maupun bagian dari buku Jokowi's White Paper. Saya nyatakan di sini, dia tidak punya hak untuk melakukan penarikan apapun terhadap sebuah karya ilmiah yang sudah teruji oleh peer review. Jadi tadi seperti yang Bang Radan sampaikan, tugas kami sebagai peneliti berhenti ketika penelitian ini sudah menjadi buku ini, ya, sehingga kami tidak punya hak lagi atas apa yang terus dalam buku ini. Dan kalau dia menganggap bahwa ada beberapa hal yang perlu direvisi, pasti itu bukan 11 bab. Mungkin ada yang perlu direvisi bab 1 atau bab 3 atau bab 5, tapi tidak 11 bab. Kalau dia menyatakan bahwa 11 bab ini salah semua, ya berarti dia orang yang sama sekali tidak punya kapabilitas. Sehingga ini juga menjawab spekulasi yang disampaikan oleh beberapa netizen bahwa RHS ini sengaja diberikan jalan untuk RJ untuk nantinya kalau seandainya persoalan laporan polisi Jokowi ini bergulir sampai kepada sidang, maka RHS ini akan menjadi saksi ahli melawan Mas Roy Suryo. Dia tidak punya kapabilitas. Saat ini pun dia sedang dilaporkan dalam peristiwa pemalsuan ijazah ya, gelar ya. Sama sekali orang ini tidak punya kredensial. Dan kalaupun waktu itu bersama-sama dengan kami melakukan penelitian dan menulis buku ini, pada saat ini beliau posisinya itu masih seorang yang berilmu, tetapi malangnya melakukan penipuan bahkan terhadap kami dan terhadap para pihak kami dengan KTP yang memuat gelar palsu tersebut ya. Nah, jadi sekali lagi ini juga untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa tidak bisa seorang RHS itu kemudian diberikan pengampunan dengan RJ lalu SP3 lalu kemudian dia dipasang sebagai ahli untuk mengcounter apa yang dia tulis sendiri. Itu sama sekali tidak masuk akal. Apalagi untuk mengcounter seorang ahli doktor asli ya yang bernama Dr. Roy Suryo. Ya, jadi itu yang perlu saya sampaikan di sini kepada para media sekalian termasuk masyarakat Indonesia. 50 miliar. Nah, terakhir ini ada isu yang baru bergulir juga ya. Itu tentang uang 50 miliar yang katanya sudah diserahkan kepada kami. Ini saya katakan di sini bahwa itu sama sekali tidak betul. Itu adalah fitnah. Fitnah yang sangat keji terhadap kami ya. Satu ya, kami tidak menerima sepeser pun uang dari siapapun ya. Kami sama sekali tidak punya bohir
kami bekerja berjuang dengan jeripayah kami sendiri. Artinya juga siapapun juga yang akan menawarkan uang mau berapapun juga, salurkan kepada rakyat yang masih menderita. Salurkan itu sebagai sedekah, itu sebagai bantuan untuk biaya pendidikan anak-anak kita yang ada dalam keluarga miskin yang perlu dibantu. Tidak usah diberikan kepada kami sebagai bentuk apapun untuk membuat kami menjadi lemah dalam perjuangan ini. Baik, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Al-Katiri, Pak Burhan? Belakang teman-teman. Teman-teman yang lain cukup ya, Bang Dini? Cukup ya. Baik, demikian yang kami sampaikan kepada media semuanya, juga kepada masyarakat. Mungkin apabila ada pertanyaan, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, sahabat Hai Channel dimanapun berada, semoga sahabat dalam suasana Idul Fitri ini selalu diberikan kesehatan lahir dan batin dan selalu dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Dan masih dalam suasana Idul Fitri ini saya mohon maaf lahir dan batin seraya berdoa kita sama-sama taqabbalallahu minna wa minkum. Sahabat Hai Channel, beberapa atau baru-baru ini sudah ada clear ya penjelasan dari Dr. Tifa terkait isu-isu yang berkembang, apakah itu mengenai RJ, juga mengenai menghilangnya beberapa saat Dr. Tifa dari podcast ataupun dari konversi pers gitu ya. Dan ternyata terjawab sudah bahwa beliau sedang khusyuk ya menjalankan ibadah-ibadah pada bulan Ramadan kemarin, terutama di 10 hari terakhir ya. Kita terjawab tadi dari penjelasan Dr. Tifa sendiri. Dan tentu saja terkait dengan RJ ini, kubu Jokowi kelihatannya akan kecewa berat, dan lagi-lagi termo yang terus menghembus-hembuskan terkait dengan isu-isu tentang Dr. Tifa yang seolah-olah ya merapat ke Solo ini kembali ke Celek ya dengan penjelasan ini. Dan tentu saja ini adalah kabar baik ya, informasi yang baru saja disampaikan oleh Dr. Tifa bahwa beliau bersama Roy Suryo tetap ya pada jalan yang ditempuh dari awal untuk berjuang membuktikan sebuah kejujuran dari seorang pejabat publik gitu. Dan kita juga berharap semoga Allah senantiasa menguatkan mereka untuk istiqomah seperti yang tadi disampaikan juga oleh Dr. Tifa, agar istiqomah di jalan perjuangan ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, dengan demikian tentu apa yang selama ini berkembang seolah-olah juga ya memang dihembus-hembuskan oleh kubu, katakanlah kubu Solo gitu ya, yang kita atau netizen sering menyebutnya sebagai termul, terkait dengan simpang siurnya kabar bahwa Dr. Tifa seolah-olah sudah merapat ke Solo menyusul RHS. Dan jelas sekali tadi disampaikan oleh Dr. Tifa ya, bagaimana juga hubungannya dengan RHS sekarang. Nah, demikian, semoga informasi ini bermanfaat, dan tentu kita juga akan selalu mendukung perjuangan untuk mencari kejujuran dari seorang pejabat publik. Apapun hasilnya, saya kira perjuangan ini tetap harus kita dukung bersama sebagai orang atau sebagai sebagian rakyat yang ingin kejelasan dari ijazah Pak Jokowi ini. Walaupun memang dengan begitu derasnya ya undangan RJ ini atau restoratif justice ini, semakin publik semakin mengerucut kepada sebuah kesimpulan ya. Banyak sekali yang menyampaikan bahwa dengan RJ yang selalu dihembus-hembuskan oleh pihak sana, seolah-olah itu mensiratkan bahwa ijazah Pak Jokowi ini patut dipertanyakan keasliannya. Demikian sahabat, semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih sudah menonton dan mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.